Hi guys, welcome back to Ratri Oktaviani YouTube channel. Assalamualaikum, video kali ini aku mau bikin ketan unti kelapa. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak loh. Mau tahu gimana proses pembuatannya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Pertama kita akan bikin unti kelapanya. Siapkan 150 gram gula aren atau gula merah biasa. Tambahkan dengan 100 ml air, 2 lembar daun pandan, dan juga setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah larut gula merahnya, sekarang kita matikan dulu apinya dan kemudian kita akan saring untuk memisahkan gula dengan ampasnya. Setelah disaring bersih, kemudian ini akan kita masukkan lagi ke wajan yang sama dan tambahkan 150 gram kelapa parut. Ini aku pakai kelapa setengah tua. Kemudian ini akan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai nanti airnya menyusut. Dan juga tekstur kelapanya jadi cenderung kering ya. Nah ini kira-kira seperti ini, airnya sudah larut. Untuk tingkat kekeringan dari unti kelapa ini disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Kalau aku cukup segini aja, jadi tidak terlalu kering. Nanti teksturnya masih terasa lembut dan lembab. Nah ini unti kelapanya sudah selesai kita buat. Selanjutnya ini kita biarkan dulu ya sampai jadi suhu ruang. Jadi tidak panas-panas kita pakai. Selanjutnya kita masukkan 500 gram beras ketan yang sudah direndam 2 jam dan juga dicuci bersih, 450 ml air santan, kemudian ada 1 sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini akan kita aduk dulu sebelum dimasak. Akan masak atau kita aron dulu ya ini ketannya. Kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil, dimasak sambil terus diaduk supaya nanti bagian bawahnya tidak hangus. Untuk kunyitnya, selain menggunakan kunyit bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan kunyit yang masih segar, diparut dan diperas airnya. Nah, kalau sudah menyusut dan juga santannya sudah meresap ke dalam ketannya, selanjutnya ini kita matikan apinya dan kita akan kukus dengan kukusan yang airnya sudah mendidih. Masukkan beras ketan yang tadi sudah diaron. Kita akan kukus selama 40 menit. Kita tutup rapat dan kemudian ini akan kita masak atau kita kukus selama 40 menit. Setelah 15 menit dikukus, ini tutup pancinya kita buka dulu. Ini ketannya belum matang ya teman-teman. Kita aduk supaya nanti kematangannya bisa merata. Kalau sudah selesai diaduk, ini kita akan kukus kembali sampai nanti si ketannya ini matang. Setelah kurang lebih 40 menit dikukus, kita cek tingkat kematangannya. Wow, warnanya cantik banget ya teman-teman. Bisa kita lihat dari dekat, ini ketannya terlihat lembut sekali. Dan ini kematangannya pas, jadi bisa kita angkat dan kita hilangkan sampai uap panasnya hilang. Unti kelapanya sudah dingin, ketannya juga sudah dingin. Selanjutnya kita akan packing. Siapkan kertas OPP berukuran 8x8 cm atau yang teman-teman punya saja di rumah. Kita buka atau gunting salah satu sisinya. Kemudian masukkan unti kelapa secukupnya. Ditekan-tekan seperti ini supaya lebih padat dan lebih rapi ya teman-teman. Untuk unti kelapanya ini aku nggak pakai takaran, jadi sesuai dengan selera teman-teman aja, mau dikasih banyak atau sedikitnya. Nah kalau sudah rapi, selanjutnya kita masukkan beras ketan yang tadi sudah dingin. Selanjutnya bisa kita rapikan seperti ini sambil ditekan-tekan supaya nanti lebih padat ya. Jadi kalau lebih padat itu lebih cantik. Kalau sudah selesai, kita lipat kedua sisi plastiknya. Lakukan hal yang sama seperti di video ya teman-teman. Udah deh jadi, hasilnya cantik banget kan ya. Untuk merekatkan plastiknya, di sini aku menggunakan tape atau solasi. Jadi deh hasilnya, cantik ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya terbungkus rapi dan cantik. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, boleh dong ya minta tolong like dan juga subscribe. Dan kalau bisa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Buat teman-teman yang sudah setia nonton dan sudah subscribe juga, aku ucapin terima kasih.
Langkah ini aku ulangi sekali lagi supaya nanti teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana cara aku membungkus si ketan unti kelapanya. Udah deh jadi. Cantik banget ya hasilnya. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 22 pieces ketan unti kelapa yang dikemas seperti ini. Untuk harga jualnya bisa dijual dari harga yang variatif mulai dari 1.500 sampai 2.500 tergantung dengan ukuran yang teman-teman buat atau disesuaikan dengan modal dan juga keuntungan yang ingin didapatkan. Sekarang waktunya kita icip-icip. Bismillah, ini aku cobain dulu ya teman-teman. Rasanya enak banget, jadi ketannya ini lembut, gurih santannya terasa sekali, dan juga rasa dari unti kelapanya ini manisnya pas ya, legit dan juga teksturnya tidak terlalu kering. Selain tampilannya yang cantik, ternyata rasanya juga enak banget loh. Resep ini sangat recommended untuk dijadikan ide jualan atau untuk isian snack box. Pertama aku sudah siapkan 500 gram beras ketan, ini sudah aku rendam kurang lebih selama 2 jam dan aku sudah cuci bersih serta tiriskan. Selanjutnya di sini aku juga sudah siapkan daun pisang. Untuk lebarnya disesuaikan dengan ukuran yang teman-teman mau buat, kurang lebih punya aku yang seperti ada di video. Oh iya, aku belum kasih tahu teman-teman ya aku mau bikin apa. Jadi hari ini aku mau bikin lupis, jajanan tradisional, jajanan pasar yang masih eksis sampai hari ini. Ambil 1 lembar daun pisang, kemudian masukkan beras ketan kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita akan membentuknya menjadi bentuk segitiga. Untuk caranya teman-teman bisa perhatikan yang ada di video. Nah kemudian daun pisang yang pertama ini akan aku lapisi lagi dengan daun pisang yang kedua. Ini opsional, teman-teman bisa pakai bisa enggak. Mau pakai 1 lembar atau 2 lembar disesuaikan aja dengan persediaan daun teman-teman. Nah di sini kenapa aku pakai 2 lembar? Untuk menghindari kebocoran ya teman-teman. Jadi antisipasi supaya nanti tidak bocor. Nah kalau sudah kita tusuk menggunakan tusuk gigi seperti ini, kalau ada kelebihan daun bisa kita potong supaya bisa lebih rapi. Bagus ya hasilnya. Nah supaya lebih jelas caranya aku ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jadi ambil 1 lembar daun pisangnya, kemudian dilipat dan dikunci di tangan kita seperti ini. Masukkan kurang lebih 1 sendok makan beras ketan di bagian tengah sambil dipadatkan ya teman-teman. Kita harus mengisi daunnya ini dengan beras ketan sampai benar-benar padat supaya nanti bagus hasilnya. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong bantuannya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video-video aku kalau teman-teman suka dan merasa videoku ini bermanfaat. Kalau sudah, terima kasih. Oke, balik lagi ke video ya. Jadi ini adalah proses lapisan daun pisang yang kedua. Lakukan hal yang sama sampai semua beras ketannya habis terbungkus ya. Nah kalau sudah selesai kita kunci dengan menggunakan tusuk gigi atau lidi seperti ini. Untuk sisanya bisa kita gunting ya supaya nanti hasilnya bisa lebih rapi. Nah ini dia sudah jadi deh. Satu resep ini aku mendapatkan 40 pieces lupis. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Siapkan panci presto. Di sini aku menggunakan panci presto ya, teman-teman, karena memasak lupis ini membutuhkan waktu yang lama. Pakai panci presto kita akan masak kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam. Dan kalau menggunakan panci biasa tentunya waktunya akan lebih lama. Selanjutnya di panci presto ini kita masukkan air sampai semuanya benar-benar terendam. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Lalu kita tutup dan akan kita masak selama 1,5 jam. Atau disesuaikan saja dengan panci yang teman-teman punya di rumah ya. Nah setelah 1,5 jam ini kurasa sudah matang. Jangan lupa untuk dihabiskan dulu uapnya sebelum membuka panci prestonya. Udah deh jadi. Ini kita lihat hasilnya masih tetap cantik. Bentuknya tidak bocor sama sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat cairan gulanya. Di sini aku sudah siapkan 200 gram gula merah. Boleh pakai jenis apa aja, pakai gula aren tentunya lebih enak rasanya. Aku juga sudah siapkan 200 ml air. Kita masukkan ke dalam panci, masukkan gulanya, 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai nanti gulanya ini benar-benar kental. Oh ya, di sini aku juga menambahkan 1 sendok makan gula pasir ya teman-teman.
Nah, masak gula ini harus benar-benar sabar karena kita nggak pakai pengental atau maizena, jadi nanti hasilnya bisa cantik seperti ini. Kalau sudah berambut, ditarik seperti ini ya teman-teman, jadi sudah kental banget. Ini sudah bisa kita matikan apinya. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya, boleh ditambah garam atau ditambah gula lagi nanti kalau rasanya kurang mantap. Nah, ini tuh gulanya benar-benar enak karena murni benar-benar 100% gula tanpa campuran larutan apapun. Lanjut, di sini aku sudah siapkan kelapa parut untuk banyaknya sekitar 50-100 gram. Oke, sekarang kita akan coba ambil satu lupis dan membukanya. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, bagian dalamnya matang secara sempurna, lembut ya teman-teman. Untuk masak lupis ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi hasilnya insya Allah tidak mengecewakan karena rasanya memang seenak itu. Nih teman-teman bisa lihat bagian dalamnya, Masya Allah ini enak banget, lembut dan juga pulen ya teman-teman. Nah, untuk penyajiannya kita akan balurkan lupis yang tadi sudah kita buka dengan kelapa parut, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya siramkan saus gula merahnya, makin banyak makin enak. Udah deh, jadi ini dia hasilnya lupis jajanan pasar yang tradisional, yang jadul tapi ngangenin banget rasanya. Makanan ini tuh eksis sampai sekarang ya teman-teman karena rasanya memang enak banget. Sekarang waktunya icip-icip. Enak banget kan kelihatannya, siapa yang mau? Kita coba dulu ya, bismillah. Rasanya enak banget, Masya Allah ini manisnya pas. Bener-bener murni 100% gula tanpa adanya campuran larutan maizena atau yang lainnya. Ketannya lembut, legit, gula merahnya manisnya pas, dan juga gurih dari kelapanya ini berasa dan berpadu dengan sempurna. Sebagai ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika sederhana seperti ini. Terus gula dan juga kelapanya bisa kita masukkan ke dalam plastik zipper. Jangan lupa untuk distrapes ya teman-teman bagian pinggirnya supaya tidak lepas. Dan untuk mempercantik tampilannya, tambahkan stiker seperti ini. Gampang banget ya, insya Allah ini bisa jadi ide jualan yang menghasilkan. Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin jajanan pasar tradisional lagi. Di sini aku sudah siapkan beras ketan yang sudah aku rendam selama 2 jam. Ini beratnya kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Kemudian beras ketan ini akan kita kukus dulu kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman, atau sampai setengah matang. Nah, ini pakai api sedang saja. Kalau sudah sekitar 15 menit, ini beras ketannya sudah tidak menjadi beras lagi, tapi sudah berbentuk nasi seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan kita angkat dulu, pindahkan ke wadah baskom. Lanjut kita siapkan dulu santan sebanyak 300 ml. Ini akan kita pindahkan ke dalam panci karena akan kita panaskan dulu ya teman-teman supaya nanti lempernya bisa awet dan tahan lama. Kemudian untuk bumbunya ada 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 sendok makan gula pasir dan juga 3/4 sendok makan garam. Kita masukkan semuanya ke dalam panci dan nyalakan masak menggunakan api sedang cenderung kecil saja sampai nanti santannya ini mendidih. Ini adalah salah satu tips supaya lempernya bisa awet dan tahan lebih lama ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian langsung saja kita siramkan ke atas beras ketan yang tadi sudah kita kukus. Siramkan saja semuanya, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nanti air santannya akan terserap semua oleh beras ketannya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini, sudah tercampur menjadi satu rata. Dan selanjutnya masih di panci bekas pengukusan yang pertama. Pastikan airnya yang bagian bawah masih banyak, karena kita akan mengukus beras ketan yang tadi sudah diberikan santan. Lagi kita kukus kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit atau sampai ketannya ini benar-benar matang. Kita menggunakan api sedang saja, tidak masalah. Nah, untuk isinya, ini aku menggunakan ayam suwir kurang lebih sebanyak 250 gram. Ayam suwir ini sudah aku rebus ya teman-teman, lebih tepatnya dikukus atau direbus juga boleh, setelah itu disuwir-suwir. Untuk perbumbuannya di sini biasa ada bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, boleh pakai kunyit sedikit saja atau opsional. Perbumbuan ini akan kita haluskan. Kalau sudah, kita akan tumis bumbunya ditambah dengan salam juga serai. Nah, kalau airnya sudah surut, masukkan minyak goreng secukupnya, tumis lagi sampai bumbunya benar-benar matang dan tidak berbau langu. Untuk seasoningnya disesuaikan saja dengan takaran masing-masing ya teman-teman. Ada garam, kaldu bubuk, merica bubuk, ketumbar, dan masukkan juga ayam suwirnya. Lalu masak sampai semuanya benar-benar tercampur menjadi satu dan juga matang secara sempurna. Supaya meresap ke dalam ayamnya, bumbunya kita tambahkan air secukupnya saja. Kemudian masak lagi. Kalau sudah matang kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita matikan apinya, angkat.
Setelah 15-20 menit ini beras ketannya sudah matang secara sempurna, sudah lembut ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bungkus ya. Nah, untuk tipsnya supaya nanti lebih mudah dibentuk, usahakan beras ketan ini kita akan bungkus dalam keadaan hangat ya teman-teman. Jadi kalau dingin dia susah, tapi terlalu panas juga susah. Jadi sedang-sedang saja masih hangat. Untuk mencetaknya kali ini aku menggunakan cetakan yang aku beli dari Shopee. Ini tuh cetakan sushi, bisa juga dijadikan cetakan lemper seperti ini. Lebih efisien, menghemat waktu dan juga tenaga, dan bentuknya juga lebih rapi. Masukkan secukupnya beras ketan. Oh iya teman-teman, kalau misalnya mau beli sama, nanti linknya aku taruh di description box ya. Lanjut ya teman-teman, ini beras ketannya kita masukkan ke dalam cetakan, ditekan-tekan supaya nanti benar-benar padat. Setelah itu buat lubang di bagian tengahnya seperti ini, kita akan masukkan isian ayam suwirnya tadi secukupnya. Kalau aku sih biasanya lebih suka kalau lemper itu isinya banyak, jadi pas porsinya antara beras ketannya dan juga isiannya. Karena kadang kalau beli itu ada yang isinya cuma sedikit banget, tidak terasa sama sekali. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, sudah diisi secara pas. Kemudian kita tekan-tekan lagi supaya bisa lebih padat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tumpuk lagi di bagian atasnya menggunakan beras ketan lagi. Masukkan secukupnya saja, kemudian kita bantu rapikan menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalau sudah rapi, selanjutnya kita akan tutup menggunakan bagian atasnya. Seperti ini, kita tekan ya teman-teman supaya nanti bentuknya bisa lebih padat dan juga bisa lebih jelas dan tegas bentuknya. Rapikan bagian pinggirnya, kemudian siapkan tempat. Di sini aku pakai kertas nasi. Tuang cetakan yang sudah berisi adonan ke atas kertas nasi seperti ini. Nah, ini mengeluarkannya sangat mudah karena di bagian bawah itu ada tombol penekannya. Kemudian kita pisahkan per bagiannya menggunakan spatula seperti ini. Udah deh jadi, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Menurutku memakai cetakan ini benar-benar lebih efisien, bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga yang jelas bentuknya serta besarannya itu bisa seragam. Lanjut kita akan bungkus lempernya. Pertama siapkan daun pisang yang ukurannya sekecil itu sama dengan ukuran lempernya. Kemudian untuk lembaran yang kedua itu lebih besar, kita gulung-gulung saja seperti ini teman-teman. Sebelumnya aku sudah pernah buat arem-arem. Nah, tutorial cara membungkusnya itu kurang lebih sama, dilipat bagian ujung kanan dan ujung kiri dan dikunci menggunakan tusuk gigi seperti ini yang aku bagi dua. Nah, supaya lebih rapi kita potong lagi di bagian ujung yang panjang ini. Udah deh jadi, gampang kan? Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Buat teman-teman yang baru aja menemukan channel YouTube aku, minta tolong bantuannya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalau aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Buat teman-teman yang setia banget untuk nonton video aku, terima kasih ya. Nah, ini semua sudah kita bungkus lempernya, kurang lebih jadinya seperti ini. Selanjutnya, siapkan panci yang sudah berisi air mendidih. Lalu susun lemper di atasnya. Boleh ditumpuk ya teman-teman, tidak masalah. Kalau sudah, kita akan kukus kurang lebih selama 15 menit. Seperti biasa, kalau aku biasanya mengukus daun pisang itu tidak langsung ditutup, tapi biarkan dulu sampai beruap banyak seperti ini. Kalau sudah beruap banyak, barulah kita tutup. Lalu kukus selama 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit ini warnanya sudah berubah dan cantik begini. Ini artinya sudah matang, lalu bisa disajikan. Udah deh jadi, ini dia hasilnya jajanan pasar tradisional yang dari dulu sampai sekarang masih tetap eksis. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibuat ide jualan, boleh digunting lagi ya bagian ujungnya supaya nanti biting atau lidi atau tusuk giginya tidak terjual juga. Jadi bisa lebih rapi gitu kesannya. Hasilnya beras ketannya itu lembut banget, gurih dari santannya berasa, tidak keras sama sekali, kemudian bagian isinya juga enak, gurih, terus asin, manis, semua tercampur menjadi satu, jadinya tuh enak banget. Kalau untuk jadi ide jualan, isian snack box atau acara-acara besar seperti arisan atau yang lainnya, ini cocok banget disajikan. Prosesnya yang gak ribet, bahannya juga gampang banget untuk didapatkan, ini cocok banget ya teman-teman untuk di recook.
Satu resep ini menghasilkan 25 pieces lemper, bisa lebih banyak jumlahnya kalau teman-teman bisa membuatnya dengan ukuran yang lebih kecil. Bisa dilihat ya, ini tuh hasilnya cantik banget, warnanya, rasanya, wanginya, semuanya tuh berpadu dengan sempurna. Insya Allah resep ini tidak mengecewakan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Di sini aku sudah siapkan beras ketan putih sebanyak 250 gram dan ini sudah direndam selama 2 jam. Kemudian akan kita kukus ya teman-teman. Beras ketan yang sudah direndam selama 2 jam ini akan kita kukus selama 10-15 menit atau kurang lebih sampai nanti ketannya ini setengah matang. Kemudian akan kita tutup. Nah, di sini aku pakai 1 butir ragi yang untuk tape. Ragi ini biasanya dijemur. Kalau tidak dijemur, kita bisa panaskan di panci seperti ini ya teman-teman. Jadi ragi itu harus benar-benar panas. Setelah 15 menit, ini ketannya sudah setengah matang seperti ini. Kemudian kita angkat dan kita akan cuci sampai beras ketannya ini tidak berlendir. Cuci menggunakan air mengalir sampai nanti berasnya tidak lengket dan juga bisa bersih dari lendir-lendir ya teman-teman. Proses pembuatan tape itu sedikit tricky karena kalau tidak bersih saat proses pencucian ini, maka nanti hasilnya bisa tidak enak, apek, dan juga kecut. Makanya pada proses ini teman-teman harus benar-benar mencucinya hingga lendirnya hilang dan juga ketannya tidak lengket. Kurang lebihnya seperti ini, kemudian kita tiriskan kalau sudah ya teman-teman. Dan masih di panci yang sama yang tadi dipakai pertama, kita masukkan lagi beras ketan yang sudah dicuci bersih. Dan kita akan kukus kurang lebih selama 15 menit lagi atau sampai ketannya ini benar-benar matang dan juga lembut hasilnya. Nah, ini kita akan tutup lagi, masih yang sama seperti tadi, jadi di bagian tutupnya ini sekalian aku panaskan ragi. Setelah dikukus kurang lebih sekitar 15-20 menit, ketannya sudah matang, teksturnya juga sudah lembut, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian ini akan kita angkat, akan kita tiriskan dan tunggu sampai ketannya ini benar-benar dingin. Sembari menunggu ketannya ini dingin, kita akan siapkan dulu raginya. Ragi ini sudah aku panaskan di bawah sinar terik matahari kurang lebih selama 3 jam atau juga diletakkan di atas panci tadi supaya dalam keadaan yang panas ya teman-teman. Taburkan ragi yang sudah dihaluskan tadi di atas beras ketan yang sudah dingin. Nah, kemudian ini kita taburkan secara merata semuanya dan tambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan gula pasir juga di atasnya. Oke, setelah gula dan juga raginya ditaburkan secara merata, selanjutnya aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Teman-teman boleh menggunakan wadah yang lain atau boleh juga menggunakan daun pisang sama seperti aku. Ambil secukupnya ketan yang sudah ditaburi dengan ragi dan juga gula. Kemudian siapkan daun pisang, aku pakai 2 lembar untuk menghindari kebocoran ya teman-teman. Letakkan ketan yang sudah dilapisi dengan ragi dan juga gula, kemudian lipat seperti biasa. Untuk merekatkannya di sini aku menggunakan tusuk gigi atau teman-teman boleh juga menggunakan lidi atau apapun itu. Kemudian lakukan hal yang sama sampai selesai. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku terbaru lainnya. Terima kasih. Kalau semuanya sudah dibungkus rapi, kemudian kita akan potong bagian ujungnya seperti ini supaya nanti hasilnya bisa lebih cantik ya teman-teman. Untuk penyimpanannya, aku menggunakan box yang seperti ini. Di bagian bawahnya aku lapisi dengan beberapa lembar daun pisang. Penyimpanan tape ini harus benar-benar terjaga ya teman-teman, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, jadi suhunya benar-benar harus terkontrol supaya bisa menghasilkan tape yang berkualitas. Susun bungkusan tapenya dengan posisi yang tegak berdiri seperti ini supaya nanti air dari tapenya tidak tumpah-tumpah ya teman-teman. Nah, kalau sudah rapi seperti ini akan kita tutup dengan tutup yang kedap udara. Kalau misalnya tidak rapat seperti ini, teman-teman boleh lagi timpa di bagian atasnya dengan beban supaya tidak ada celah udara yang masuk ya. Tape ini akan aku simpan kurang lebih sekitar 2,5 hari. Nah, setelah 2,5 hari kita akan coba lihat bagian dalamnya. Ini aromanya sudah tercium sekali ya teman-teman. Jadi posisinya masih lurus seperti ini, masih bagus. Dan kita akan coba buka satu ya teman-teman untuk lihat apakah kita berhasil dalam pembuatan tape ini. Sekarang kita coba buka satu ya supaya kita tahu kita berhasil atau enggak bikin tapenya. Udah deh, jadi ini dia hasilnya tape ketan putih yang rasanya super manis. Aroma tapenya ini luar biasa banget menggodanya. Berhasil ya teman-teman, alhamdulillah ini airnya cukup banyak dan rasanya juga manis banget. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.